Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam membongkar dugaan keterlibatan keluarga Jokowi, Luhut, dan Bahlil dalam pertambangan dan perusahaan yang ada di dalamnya. Jatam merupakan organisasi yang peduli terhadap persoalan hak asasi manusia, gender, lingkungan hidup, masyarakat adat, dan keadilan sosial di industri pertambangan dan migas. Dalam laman resminya, Jatam menjelaskan keterlibatan keluarga Jokowi, mulai dari Gibran Rakabuming Raka hingga Kaisang Pangarep di kalangan pertambangan tanah air. Keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI serta Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi RI juga diungkap Jatam. Bahlil disebut memiliki keterkaitan dengan PT Meta Mineral Pradana, perusahaan tambang nikel yang memiliki 2 izin pertambangan di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Pemegang saham perusahaan PT Meta Mineral Pradana dimiliki oleh PT Riva Capital sebesar 10% dan PT Papua Bersama Unggul sebesar 90% yang merupakan perusahaan milik Bahlil. PT Riva Capital disebut juga telah mengeksplorasi 39.000 hektar batu bara di Fakfak, Papua Barat dan 11.000 hektar pertambangan nikel di Halmahera. Sedangkan Luhut terkait dengan PT Energi Kreasi Bersama yang merupakan perusahaan patungan antara PT Goto Gojek Tokopedia Tbk dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TOBA. Disebutkan, PT TBS Energi Utama Tbk adalah milik Luhut. Elektro merupakan perusahaan yang fokus mengembangkan ekosistem dan industri kendaraan listrik secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Sedangkan kedua putra Jokowi terkait dengan PT Energi Mineral Langgeng melalui PT Rakabu Sejahtera yang bermitra dengan BP Migas dalam eksplorasi di Blok South East Madura seluas 456.734 hektar. Sedangkan saham PT Rakabu Sejahtera disebut-sebut dimiliki oleh keluarga Jokowi sebanyak 16.193 saham dan Kaisang menjabat sebagai komisaris. Berdasarkan pemaparan Jatam, Direktur Utama PT Rakabu Sejahtera adalah Arif Budi Sulistyo yang merupakan kakak ipar Jokowi. Dalam eksplorasi Blok South East Madura, PT Rakabu Sejahtera menggandeng Toba Sejahtera yang 90% sahamnya dimiliki oleh PT Kartanegara Energi Perkasa yang merupakan anak usaha PT TBS Energi Utama Tbk. Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Melki Nahar menyatakan perdebatan pengolahan tambang nikel antara menteri-menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo dengan calon presiden dan wakil presiden hanya untuk kepentingan pelaku industri. Melki menganggap perdebatan sama sekali tidak menyelesaikan realitas praktik hilirisasi nikel yang justru memiskinkan warga. Adapun isu pengolahan nikel menjadi perdebatan usai pernyataan calon wakil presiden nomor urut 01 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dalam debat Cawapres pada 21 Januari lalu, yang menyebut pengolahan dan bisnis tambang nikel era Jokowi berlangsung secara ugal-ugalan. Pernyataan itu kemudian dibantah oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Jatam, kata Melki, menyayangkan topik hilirisasi yang diperdebatkan tidak membahas realitas praktik hilirisasi nikel yang sebenarnya terjadi. Gandhi Sulistianto Sinarmas diangkat menjadi Dubes di Korsel, selanjutnya menjadi anggota Watimpres sebagai balas jasa. Ini baru salah 100, bukan salah satu ya, salah 100 dari ribuan barbuk. Tapi Petruk masih aja mau menyangkal dan nuduh OCCRP Amsterdam cuman bikin framing jahat. Ya ini dilakukan oleh konco-konconya, semuanya bereaksi. Buzzer Mulyono langsung bertebaran. Dan tentu tidak akan kita biarkan. Karena pertarungan hari ini adalah pertarungan di media sosial. Gurita bisnis anak dan mantu Jokowi mudah sekali membongkarnya. Data-data sudah lengkap. Tinggal membuka diri saja. KPK buka diri. Polisi buka diri. Kejagung buka diri. Buka diri itu artinya tindak lanjuti laporan-laporan yang sudah masuk. Mana buktinya? Noel bilang nggak ada keputusan pengadilan. Ya gimana mau masuk ke pengadilan? Laporannya aja nggak diproses kok. Gimana caranya ngasih tahu ke orang yang masih sibuk rebutan salaman dan selfie sama Mulyono, sama Kang bagi-bagi susu gratis ya? Nggak, itu 0, sekian persen, 0,0 sekian persen. Enggak. Itu sebagian kecil saja. KPK katanya, mau cara sopan atau cara instan? Kami netizen selesaikan bukti-bukti korupnya Mulyono. Ditantang ini. Kan lucu kayak kemarin kita sampaikan, KPK bilang, ayo silakan laporkan yang punya bukti.
penguat untuk kasus korupsinya Mulyono. Masa masih mau minta? Itu yang sudah ada saja di KPK sudah menumpuk. Di Barreskrim sudah menumpuk. Tinggal tindak lanjuti. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo ada statement, kalaupun nggak di depan publik ya di belakang publik, nggak apa-apalah saya kira di belakang layar. Tinggal bilang itu ke pimpinan KPK, ya proses itu. Saya tahu Anda dipilih oleh Mulyono, tapi ini kan namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Fokus Anda di situ. Bukan komisi pelindungan, tapi komisi pemberantasan. KPK sprindik sudah Jokowi. Kalau Jokowi tak merasa bersalah dan tak korupsi secara yuridis, bukan kuar-kuar menangkal, itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, datangi KPK. Mana gitu. Ini LHKPN saya, ini bisnis-bisnis anak-anak saya. Halal, halal. Kan begitu harusnya. Ini makin lucu aja. Sekelas OCCRP didesak minta maaf. Apa nggak sekalian disuruh konferensi pers? Habis minta maaf, ntar OCCRP-nya dimutasi atau dipindahkan ke belahan dunia lain. Karena ini kan lembaga internasional. Kalau Anda nggak mau bayar pajak, silakan pindah keluar Indonesia. Sri Mulyani kan dulu bilang itu. Sekarang ini mau disuruh pindah kemana? Ya adalah ya itulah tadi. Buzzer-buzzer Mulyono sudah bicara semua. Ayo saatnya ya. La haula wala quwata illa billah. Hukum gantung. Riset soal tokoh terkorup dunia dinilai tak berdasar. OCCRP didesak minta maaf. Aduh, siapa ini? Ex-aktivis 98 sekaligus Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansa. Oh, Pak Mardiansa. Anda dapat pesanan yang nilainya berapa ini? Oh, nanti bilang, OCCRP ini radikal, intoleran, terpakar HTI, nggak NKRI harga mati, beraninya menghina yang mulia di Pertuan Agung Panembahan Raden Mas Mulyono. Aduh, nanggung disuruh minta maaf. Laporkan aja lah ke pihak berwajib. Itu baru paten. Aduh. Jangan-jangan bisa nggak ya OCCRP dikriminalisasi? Jokowi resah PSN mangkrak. Masyarakat sekitar resah PSN tidak mangkrak. Kamu bela siapa? Ini laporan dari Tempo ya, menarik nih. Dilansir dari majalah Tempo, mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Andi Wijayanto bercerita, Jokowi memanggilnya di ruang tengah Istana Negara. Jokowi meminta Andi membuat kajian tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Dan Andi diberi waktu 3 bulan. Saat itu, kata Andi, Jokowi menyampaikan keresahannya ihwa proyek strategis nasional yang terancam mangkrak pada masa jabatannya berakhir. Jadi lihat data-data ini. Ini bukti juga. Kan Koni bilang saya juga dapat masukan nih, tambahan informasi dari Andi Wijayanto. Gubernur mana? Sekarang di PDIP dia. Bongkar-bongkaran sudah mulai terjadi ini. Jadi kita lihat kuat mana PDIP atau Jokowi. Anda bela siapa? Saya bela Jokowi dong katanya. Karena beliau walaupun tidak menjadi juara 1 piala OCCRP, tapi setidaknya beliau sudah membuat bangsa Indonesia terkenal di dunia. Semangat Jokowi, sehat selalu ya. Ini sampai kayak begini netizennya. Allahu Akbar. Emang jahat banget nih orang. Benar-benar gak takut hari penghakiman. Tindakannya luar biasa brutal. Tanggal lulusnya aja dia lupa kayaknya. Ini warisan Jokowi. Bingung sekarang Sri Mulyani. Jadi PPN ini dibatalkan, tapi pada beberapa kondisi bentuknya bukan pembatalan, tapi semacam revisi lah gitu. Jadi hitungannya itu 11/12 kali 12%. Jadi di struknya terus ada penambahan itu. Pakai rumus 11/12 kali 12%. Hasilnya 11%. Ini bingung ini.
Akrobat matematika, Sri Mulyani terbitkan Blade, PPN 12% untuk barang non mewah, pakai rumus 11/12. Apa meneh nih? Ya, kita tahu pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tahun 2024. Ini mengatur tentang tarif pertambahan pajak 12%. Jadi PPN sudah 12%, namun terdapat dua skema penerapan yang berbeda antara barang mewah dan barang tidak tergolong mewah. Untuk barang mewah 12%, untuk barang yang tidak tergolong mewah 11/12 kali 12%. Kumaha ya teh? Panan jadi liur. Oke, ini kita udah tahu ya, 12% untuk barang mewah. Tapi untuk yang non mewahnya dihitung sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual atau penggantian. Tuh. Harga jual kali 11/12 kali 12%. Hasilnya tetap 11%, tapi hitungannya harus begini, biar tidak melanggar undang-undang, katanya begitu. Kan jadi ruwet. Ini warisan Jokowi. Tanggung jawab dong. Kacau. Jadi tahun 2025 mudah-mudahan menjadi tahun baru, semangat baru untuk bangsa ini menyelesaikan berbagai persoalan, terutama persoalan Joko Widodo yang harus segera direspon oleh Pak Prabowo, oleh KPK, oleh kepolisian, Barreskrim, dan seterusnya, agar rasa keadilan masyarakat terpenuhi.